Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ya, alhamdulillah, karena kemarin kita sudah menyelesaikan PTS penilaian tengah semester, maka hari ini kita review materi-materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Gunanya buat apa? Supaya materi-materi ini lebih anak soleh dan anak soleha ingat, lebih kuat ingatannya tentang materi ini dan lebih dipahami lagi ya. Jangan lupa membaca doa ya nak. Yang punya buku cetak silakan dibuka buku cetaknya dari bab 1, dan jangan lupa membaca doa belajar sebelum memulai. Baca doanya masing-masing saja ya. Ibu mulai. Alat komunikasi sehari-hari. Yang pertama itu bel. Bel itu berguna agar tamu yang datang ke rumah kita itu lebih gampang memberitahu kita kalau mereka ada di depan rumah. Yang kedua, telepon. Telepon itu ada dua macamnya. Yang pertama telepon rumah, dan yang kedua telepon genggam. Nah, telepon rumah itu seperti ini. Ukurannya agak lebih besar, dilengkapi tombol dan ganggang dan kabel. Nah, terus telepon rumah ini tercolok ke listrik yang ada di rumah, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Makanya disebut telepon rumah, karena dia tercolok di listrik yang ada di rumah. Nah, kalau telepon genggam itu bedanya. Telepon genggam ini yang dulu, ini yang sekarang ya. Telepon genggam itu tidak tercolok di listrik manapun kecuali saat dicas ya. Nah, telepon genggam ini kenapa dibilang genggam? Karena ukurannya itu sesuai dengan genggaman kita. Jadi dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi makanya itu dibilang telepon genggam. Ya. Lanjut, radio dan televisi. Ya. Ini alat keberapa ya? Tadi bel, yang telepon, sekarang radio dan televisi. Yang keempat, 3 dan 4 ya. Nah, radio dan televisi ini gunanya hampir-hampir sama untuk mendapatkan informasi atau berita. Nah, bedanya kalau di radio kita hanya mendengar suaranya orangnya saja. Kita tidak bisa melihat orang yang berbicara. Tetapi di televisi kita bisa mendengar informasinya dan melihat siapa yang memberikan informasi itu. Jadi kita bisa lihat siapa yang berbicara. Gunanya hampir sama ya, cuman salah satu ada yang lebihnya saja keuntungannya. Kalau ini kita bisa lihat gambarnya ya. Lanjut ke komputer. Nah, sama seperti telepon tadi ada dua macam, komputer juga ada dua macam. Yang pertama desktop dan laptop ya. Jadi cara pengucapannya desktop dan laptop ya. Desktop ini terdiri dari banyak alat-alat. Jadi banyak alat-alatnya. Yang pertama 1, 2, itu 3 yang di bawah ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini alat utamanya desktop ya. Ini alat utamanya, dan semuanya ini tercolok ke alat yang ini. Jadi kabel dari monitor itu ada dua kabel. Yang pertama ke listrik, yang kedua ke CPU. Begitu keyboard ada satu kabel itu langsung menuju ke CPU. Begitu juga mouse, satu kabel itu dicolok ke CPU. Jadi semua ini tidak bisa berfungsi tanpa ini. Jadi semuanya, dan CPU juga satu kabelnya dicolokkan ke aliran listrik yang ada di rumah ataupun di dimanapun itu, baru bisa menyala. Jadi itu ya. Nah, jadi ini komputer desktop tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Selain alat-alatnya banyak, terus berat, terus itu alat-alatnya lumayan berat-berat. Alat desktop juga tidak bisa dibawa kemana-mana karena harus dia membutuhkan aliran listrik. Jadi harus dicok jika ingin digunakan ya. Bedanya dengan laptop itu, laptop ini sudah ringkasannya dari alat-alat ini. Jadi semua alat-alat ini dikumpul jadi satu, digabungkan, maka jadilah laptop. Nah, jadi dia ukurannya lebih kecil, lebih ringan, dan bisa dibawa kemana-mana.
Di sini sudah lengkap juga, ada monitornya, mouse-nya, keyboardnya, CPU-nya itu ada di bawah sini, di mesinnya di bawah situ gitu ya. Nah, sama seperti telepon genggam tadi, laptop ini bisa lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana, dan membutuhkan listrik itu kalau saat dicas saja. Ketika baterainya sudah full, nah sudah bisa digunakan dibawa kemana-mana. Ya, sampai sini saja dulu untuk hari ini, nanti dilanjut pekan depan lagi. Ya, harap materinya diperhatikan baik-baik dan diulang-ulang di rumah, terutama cara pengucapannya ya. Nah, sekian, jangan lupa beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Abu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.